Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Para pemirsa yang berbahagia, jumpa lagi pada kesempatan ini. Saya ingin menyampaikan tentang mahar pernikahan dalam Islam. Kata mahar berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau masdar, yakni mahron atau kata kerja. Mahar adalah suatu benda yang berbentuk abstrak yang sesuai dengan permintaan calon pasangan atau kesepakatan bersama antara pihak calon lelaki dan calon perempuan. Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak kedua mempelai laki-laki atas kerjasama kesepakatan berdua, yaitu calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Mahar secara etimologi artinya mas kawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta, kasih sayang bagi seorang istri kepada calon suaminya. Dalam memberikan mahar harus memperhatikan syarat-syarat dalam pemberian mahar tersebut. Di antaranya adalah harta atau bendanya berharga. Yang kedua yaitu barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah mahar dengan khamr, babi atau darah karena semua itu haram dan tidak ada fungsinya. Yang ketiga syaratnya yaitu barangnya bukan barang gosok. Yang keempat yaitu barangnya bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan sesuatu yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebut jenisnya. Pemberian mas kawin atau yang sudah ramai di masyarakat yaitu mahar, artinya itu wajib atas pria, bukan berarti menjadi rukun nikah. Mahar itu tidak menjadi rukun nikah. Apabila tidak disebutkan saat akad, maka nikah pun tetap sah. Dalil di syariat mahar juga ada pada hadis Nabi An Amir bin Rabi'ata annam ra'ata bin bani Fazarata zawazat ala na'laini faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam araditi min nafsiki wa maliki bina'laini qalat na'am qala fa'azaza rawi Ahmad. Artinya dari Amr bin Rabi'ah berkata, wanita yang dari suku Bani Fazaroh menikah dengan seorang laki-laki yang memiliki hanya sepasang sandal sebagai maharnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apakah dia puas dengan dirinya sendiri dan harta suaminya hanya mempunyai sepasang sandal? Wanita tersebut menjawab, ya, saya sanggup. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan persetujuannya untuk pernikahan tersebut. Hadis tersebut menunjukkan bahwa mahar dalam Islam tidak harus berupa sesuatu yang mahal atau bernilai tinggi. Saya ulang lagi, mahar tidak harus berupa sesuatu yang mahal atau bernilai tinggi. Bahkan jika mahar tersebut memiliki nilai material yang rendah atau sederhana seperti sepasang sandal dalam contoh hadis tadi, itu pun tetap sah sebagai mahar. Hal ini menggambarkan fleksibilitas dalam menentukan mahar dalam Islam yang lebih menekankan pada kesepakatan dan kesediaan kedua belah pihak. Sebagaimana kisah seorang sahabat yang akan menikah tetapi tidak memiliki harta, akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memerintahkan sahabat tersebut untuk mencari mahar yang memiliki nilai yang sebagai walaupun hanya cincin besi. Rasulullah SAW bersabda, undur walau khataman min hadid, riwayat Bukhari Muslim. Artinya, carilah walaupun hanya berupa cincin besi. Sabda hadis lagi,
tazawwaj walau bi khatimin min hadid, kawinlah engkau sekalipun dengan mas kawin cincin dari besi. Dari hadis-hadis tersebut dapat dipahami bahwa besaran nilai mahar tidak ditetapkan oleh syariat. Mahar boleh saja bernilai rendah dan boleh saja bernilai tinggi, asalkan kedua belah pihak itu sama-sama ridho. Yang penting jangan sampai dengan menetapkan standar tinggi dalam menentukan mahar, mengharuskan calon suami untuk berhutang dalam membayar mahar. Ini bukan tujuan dari syariat Islam. Pemberian mahar kepada wanita bukanlah sebagai harga dari perempuan itu, dan bukan pula sebagai pembelian perempuan itu dari orang tuanya. Dan syariat mahar juga merupakan salah satu syarat yang dapat menghalalkan hubungan suami istri, yaitu interaksi timbal balik yang disertai landasan kasih sayang atau mahabbah, dengan peletakan status kepemimpinan keluarga kepada suami dalam kehidupan berumah tangga. Rasulullah SAW berpesan bahwa pernikahan yang berkah adalah pernikahan yang sedikit maharnya, sehingga mudah bagi calon suami untuk memberikan mahar kepada calon istrinya. Sebagaimana sabda Nabi, Man Uqbah bin Amir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nikahi aisaruhu. Dari Uqbah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah bersabda, sebaik-baik pernikahan adalah yang memudahkan mahar dalam arti tersebut. Kalimat aisaruhu yang secara bahasa bermakna memudahkan, bukan murah. Makna mudah sebagai kesunahan dalam meringankan mahar dan tidak bermahal-mahal dalam menentukan mahar. Hikmat dari larangan bermahal-mahalan dalam mahar jelas, yaitu untuk memudahkan pernikahan bagi pemuda sampai mereka tidak menjauhi karena takut. Karena takut itu kemungkinan tidak jadi nikah-nikah, sehingga terjadi kerusakan etika dan sosial yang bermacam-macam ragam dalam kehidupan bermasyarakat. Makna mudah bukanlah murah. Mudah dengan murah sejatinya memiliki makna yang jauh berbeda. Memudahkan artinya tidak memberatkan, dan itu dikembalikan kepada kemampuan laki-laki dalam menunaikan kewajiban maharnya. Berbeda dengan makna murah yang sejatinya bisa jadi laki-laki tersebut kaya raya dan memiliki harta yang melimpah. Akan tetapi karena lebih baik murah, maka ia hanya mengeluarkan tidak sebagaimana mestinya. Berbicara tentang mahar, dalam Islam ada satu syarat dalam surat An-Nisa ayat 4 yang mengatakan gini, wa atun nisaa saduqatihinna nihlatan fa in tibna lakum an syai'in min nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Potongan dari ayat tersebut, wa atun nisaa saduqatihinna, berikanlah mahar sebagaimana kita ketahui kewajiban yang dibayarkan. Kewajiban yang harus dibayarkan suami kepada istri atas terjadinya proses pernikahan antara keduanya. Allah perintah suami kepada istrinya memberi mahar. Berikanlah perempuan-perempuan yang hendak kamu nikahi, bahwa dalam ajaran Islam kewajiban membayar mahar itu atas suami hak istri untuk menerima yang dibayarkan oleh suami. Maka tidak benar, tentunya kita sering mendengar beberapa adat di sekitar kita bahwa pihak perempuan membayar mahar kepada laki-laki. Ketika kita membaca surat An-Nisa ayat 4, bahwasanya pihak yang memperoleh mahar adalah wanita yang hendak menikahi, bukan orang tua dari wanita tersebut, atau bukan wali dari wanita tersebut. Bahwa yang menerima mahar tersebut itu bukan orang tua si perempuan, tetapi yang mendapatkan mahar dari calon suami laki-laki itu adalah si perempuannya sendiri atau anaknya lah. Yaitu dulu pada masa pra-Islam, wanita tidak berhak menerima mahar atau mas kawin. Pada zaman jahiliyah,
kebiasaan orang Arab jahiliyah, mahar dibayarkan oleh pihak suami itu menjadi hak penuh orang tua atau wali dari perempuan. Maka Islam datang tentunya dalam rangka memuliakan kaum perempuan, biar mulia perempuan tersebut di pandangan Islam. Islam datang dalam rangka mengurangi berbagai macam eksploitasi terhadap kaum perempuan, diantaranya dalam hal pembayaran mahar. Di zaman pra-Islam, pelunasan mahar diwajibkan terhadap kaum ataupun keluarga mempelai perempuan sebagaimana balasan atas kehilangan daya melahirkan, seperti habis melahirkan, sebagian saran akan menemukan kemampuan keterkaitan hubungan dua pasangan keluarga. Mahar atau mas kawin adalah pemberian yang telah diberikan kepada seorang pengantin pria terhadap pengantin perempuan yang dasarnya itu kewajiban bagi calon si suami. Penyerahan mahar terhadap wanita bukan sebagai harga dari perempuan itu dan bukan pula sebagai pembelian perempuan itu dari orang tuanya. Syariat Islam mengatur di dalam syariatnya, yaitu mahar juga merupakan salah satu syarat yang dapat menghalalkan hubungan suami istri, yaitu interaksi timbal balik yang disertai landasan kasih sayang. Dengan peletakan status kepemimpinan keluarga kepada seorang pria atau suami terhadap rumah tangganya. Islam juga menjelaskan pembayaran mahar oleh suami kepada istri itu adalah hak penuh milik istri, bukan pemilikan di tangan orang tuanya atau walinya. Hendaknya mahar yang diberikan dari calon suaminya itu hendaklah tanpa paksaan. Tidak boleh ada semacam praktik komersialisasi dalam hal pembayaran mahar. Kemampuan suami untuk membayarnya jangan membebani suami dengan beban yang berat dalam hal pembayaran mahar, karena sejatinya mahar itu bisa dipahami sebagai sebuah simbol-simbol keseriusan, simbol-simbol keseriusan suami untuk menikahi istrinya. Dalam kesempatan ini saya pribadi menyampaikan tentang mahar dalam Islam, dan saya bisa menyimpulkan ringan sama dijunjung, berat sama dipikul, menekankan pentingnya saling mendukung dan berbagai tanggung jawab di antara pasangan suami istri, baik dalam kebahagiaan maupun kesulitan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang pada diri mereka sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.